Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan, materinya tentang nilai eigen dan vektor eigen atau eigenvalue dan eigenvektor. Yang disebut sebagai eigenvalue dan eigenvektor dari sebuah matriks itu seperti ini. Jadi misal kita memiliki sebuah matriks A, di mana matriks A itu adalah matriks n kali n. Nah, maka yang disebut sebagai vektor eigen itu adalah vektor tidak nol X ya, pada ruang N ya, berdimensi N. Jadi di sini A-nya memiliki matriks N kali N. Jadi di sini ruangnya N. Ini yang disebut sebagai vektor eigen. Jadi X itu disebut sebagai vektor eigen dari A jika A, matriks A dikalikan dengan vektor X itu sama dengan perkalian sebuah skalar lambda misal dengan vektor X tersebut. Jadi kalau dituliskan A, matriks A, dikalikan dengan vektor X, itu hasilnya sama dengan lambda skalar dikalikan dengan vektor X. Nah, skalar lambda tadi itu disebut sebagai nilai eigen atau eigenvalue. Nah, eigenvalue dari A. Kemudian X itu dinamakan sebagai vektor eigen atau eigenvektor yang berkoresponden dengan nilai eigen lambda tadi. Kata eigen itu berasal dari bahasa Jerman yang artinya asli atau karakteristik. Jadi dengan kata lain, nilai eigen itu menyatakan nilai karakteristik dari sebuah matriks yang berukuran n kali n. Nah, itu yang disebut sebagai eigenvalue dan eigenvektor. Ya, jadi vektor eigen X ini ya, yang merah ini, ini adalah vektor eigen X ya, ini X. Itu menyatakan matriks kolom ya, yang apabila dikalikan dengan sebuah matriks n kali n yang A tadi, itu menghasilkan vektor lain di mana vektor tersebut merupakan kelipatan vektor itu sendiri. Ya, jadi misal ini X dikalikan dengan lambda ya, A kali X itu sama hasilnya dengan lambda kali X. Nah, itu yang disebut sebagai eigenvektor dan eigenvalue. Ya, jadi dengan kata lain, operasi AX sama dengan lambda kali X itu menyebabkan vektor X itu bisa menyusut ya, kalau lambdanya itu kurang dari satu, atau bisa juga memanjang kalau lambdanya lebih dari satu dengan faktornya lambda dengan arah yang sama ya, kalau positif ya. Tapi kalau negatif maka arahnya berkebalikan. Nah, ini contohnya apa namanya, kalau lambdanya itu antara 0 sampai 1. Nah, berarti dia menyusut. Nah, jadinya cuma sampai setengah. Kalau lambdanya lebih dari atau sama dengan 1 ya, maka dia akan memanjang, ya. Tapi kalau lambdanya, minus gitu ya, oke, negatif, maka dia akan berlawanan arah ya. Kalau -1 sampai 0 ya berarti masih, menyusut tapi berlawanan arah. Tapi kalau lebih dari -1 maka akan memanjang. Nah, sekarang bagaimana, cara mencarinya? Oke, ya, nanti, tapi kita, jelaskan dulu untuk, apa namanya, konsep dari eigenvalue dan eigenvektor. Misal kita memiliki vektor A ini, dan vektor X ini dinamakan sebagai vektor eigen dari A dengan nilai eigen yang berkorespondensi adalah lambda sama dengan 3. Kenapa? Karena kalau kita kalikan A dengan X, nah ini kan A ya, kemudian ini X, ini kita kalikan, hasilnya adalah sebuah vektor 3,6. Nah, 3,6 itu kan sebenarnya sama dengan 3 kali X ya, 3 kali X-nya ini, 1, 2. Ya, berarti kan sama dengan 3,6. Nah, hasilnya sama. Jadi 3X itu sama dengan A kali X. Nah, berarti X ini, ya, ini, X ini, itu dinamakan sebagai eigenvektor. Kemudian lambdanya sama dengan 3 dinamakan sebagai eigenvalue. Nah, jadi ini karena, 3 ya lambdanya, jadi ini memanjang X-nya, jadi 3 kali lebih panjang. Oke, perlihatkan bahwa X sama dengan 1, ini, ya, sebuah vektor, merupakan vektor eigen dari matriks ini. Nah, dengan nilai eigen yang berkorespondensi adalah lambda sama dengan -2. Nah, lalu gambarkan vektor X dan hasil perkaliannya dengan
A. Nah, kalau disuruh membuktikan, ya berarti kita tinggal mencari A kali X, ya. A kali X itu kan berarti sama dengan, ini ya, 1, 3, 3, 1, ya, dikalikan dengan 1 minus 1. Nah, kalau ini kita kalikan, itu kan berarti yang sebelah sini adalah 1 kali 1 ditambah, ya ini ya, nah kan ini dulu, sama ini, gitu ya. Nah, 1 kali 1 ditambah 3 kali minus 1. Oke. Kemudian yang bawahnya adalah ini 31 sama ini, berarti 3 kali 1 ditambah dengan 1 kali minus 1. Nah, yang atas kan berarti hasilnya adalah 1 dikurangi 3 minus 2, yang bawah adalah 3 dikurangi 1 berarti 2. Nah, sekarang coba kita kalikan lambda dengan X, sama nggak hasilnya? Nah, berarti kan -2 dikalikan dengan X, 1, minus 1, nah berarti hasilnya di sini -2 sama 2. Nah, ini kan hasilnya sama. Nah, ini sama, ya, berarti A kali X itu sama dengan, ya, A kali X itu sama dengan lambda kali X. Ya, berarti karena ini sama, maka X ini dinamakan sebagai vektor eigennya dan lambdanya dinyatakan sebagai nilai eigennya. Oke. Nah, bagaimana cara mencari ya atau menghitung nilai eigen dan juga vektor eigen kalau kita cuma tahu matriks A-nya saja? Misal kita diberikan sebuah matriks A yang ukurannya n, n, ya, vektor eigen dan nilai eigen dari matriks A itu bisa dihitung dengan cara seperti ini. Kan tadi A kali X itu sama dengan lambda kali X. Nah, kalau kita kalikan kedua ruas dengan sebuah matriks I atau matriks identitas, ya, I kali A kali X, nah, atau lambda kali I kali X kayak gini. Nah, maka ini matriks identitas dikalikan dengan A, nah itu kan hasilnya tetap sama, ya tetap sama A, kayak gitu. Jadi tetap A kali X. Nah, kayak gitu. Kemudian sama dengan, lambda kali I kali X, ya. Kemudian I-nya, lambda kali I, nah itu bisa dipindahkan ke sini. Nah, kayak gitu ya. Oke, jadi, eee, ini kan bisa dipindahkan berarti AX dikurangi lambda kali I kali X sama dengan 0 gitu kan ya. Nah, berarti AX dikurangi lambda kali I sorry, A dikurangi lambda kali I, nah ini kalau X-nya kita keluarkan ya, X-nya kita keluarkan berarti ini X-nya kita keluarkan berarti sama dengan 0. Nah, oke. Oh, maaf kebalik ya. Jadi, kalau ini kita, apa namanya, pindah pindah ke ya, sebenarnya sama aja ya. Kalau ini, dipindah ke sini kan berarti ya A dikurangi ini gitu kan ya. Kalau ini pindah ke sini ya, eee, apa namanya, lambdanya kalau kita pakai yang ini ya berarti, A-nya yang kita pindahkan ke kanan gitu ya. Berarti lambda I ya, dikurangi A ya, kali X sama dengan 0 kayak gitu ya. Atau kalau dijabarkan ini dulu, A lambda I kali, eee, X ya, dikurangi X sama dengan 0 gitu kan ya. Nah, maka X-nya bisa dikeluarkan jadinya, seperti ini. Oke. Nah, sebenarnya X sama dengan 0 itu adalah solusi trivial ya dari, lambda I dikurangi A kali X sama dengan 0. Nah, itu sebenarnya adalah solusi trivialnya. Nah, akan tetapi kalau kita lihat definisi tadi ya, definisi dari, eigenvalue dan eigenvektor, X itu adalah vektor tidak nol. Nah, berarti kita harus mencari tahu apakah X itu memiliki solusi lain selain solusi trivial nol itu. Nah, kayak gitu. Jadi untuk mencari itu ya, jadi agar ini lambda I dikurangi dikalikan X sama dengan 0 itu memiliki solusi yang tidak trivial ya, tidak nol tadi, maka determinannya itu harus sama dengan 0 ya. Berarti determinan dari lambda I dikurangi A itu harus sama dengan 0. Jadi dia harus memiliki solusi yang banyak, nggak cuma solusi trivial, tapi solusinya banyak.
Nah, persamaan dari determinan, lambda I dikurangi A sama dengan nol itu disebut sebagai persamaan karakteristik dari matriks A, ya. Dan kalau kita nanti cari akar-akar, penyelesaian dari persamaan tersebut, ya, nah yaitu, lambdanya berapa, nah itu yang disebut sebagai akar-akar karakteristik atau nilai-nilai eigen. Jadi, nilai eigennya itu bisa lebih dari satu, jadi nggak harus satu gitu ya, bisa lebih dari satu. Oke, contoh, tentukan nilai eigen dan juga vektor eigen dari matriks seperti ini. Jadi kita cuma tahu matriksnya saja. Nah, seperti yang sudah kita, bahas tadi, agar kita menemukan sebuah, vektor X di mana X tidak nol, maka determinannya itu harus sama dengan nol. Ya berarti determinan dari, lambda I dikurangi A itu harus sama dengan nol determinannya. Nah, kita kita hitung dulu lambda I dikurangi A itu seperti apa hasilnya. Lambda I dikurangi A berarti lambda dikalikan, matriks identitas n kali n ya, karena ini 2 kali 2 berarti matriks identitasnya juga 2 kali 2 ya, kemudian dikurangi dengan A. Nah, matriks A tadi. Nah, lambda kita kalikan dengan matriks identitas jadinya seperti ini ya, berarti kan, lambda 0, 0, lambda kayak gitu. Dikurangi dengan 380 minus satu ya, berarti lambda dikurangi 3 lambda dikurangi 3 yang ini nol kurangi nol tetap nol, kemudian yang sini nol dikurangi 8 minus 8 kemudian lambda dikurangi minus satu berarti lambda plus satu. Nah, kemudian dari sini kita cari determinannya, dan determinannya harus sama dengan nol ya, berarti kalau ini kita cari determinannya kan berarti, saya tulis ini determinannya kan berarti sama dengan ini kali ini gitu kan, ya. Nah, berarti minus 3 dikalikan, lambda plus satu dikurangi dengan yang sini, minus 8 kali nol. Nah, berarti kan ini nol ya. Jadi hasilnya adalah minus, lambda minus 3 dikalikan lambda plus satu dikurangi nol ya, berarti kan ini. Ini determinan ini harus sama dengan nol. Nah, berarti ini ya, eee, lambda kurangi 3 dikalikan lambda plus satu harus sama dengan nol ya, berarti lambdanya sama dengan 3 ya, atau lambdanya juga bisa sama dengan minus satu. Berarti kita memiliki 2 nilai eigen dari matriks A, yaitu lambda sama dengan 3 dan lambda sama dengan minus satu. Nah, setelah kita mencari nilai eigennya, nah ini kan baru nilai eigennya, sekarang kita baru mencari vektor eigennya. Nah, vektor eigen dicari dengan cara satu persatu dari masing-masing nilai eigen. Jadi kita coba yang ini dulu, kemudian kita coba yang ini. Oke. Ya, oke. Jadi kalau kita mencari, eee, vektor eigen, nah ini kan kita memiliki, apa namanya, persamaan matriks tadi ya, di mana lambda kali I dikurangi A dikalikan X itu sama dengan nol. Nah, oke, ya maka, kita bisa, kalikan ya, kita bisa kalikan di sini. Jadi kalau lambda dikurangi, kita kan sudah hitung tadi ya. Nah ini, lambda kali I dikurangi A, nah ini kan hasilnya, ya tinggal kita tulis di sini hasilnya kayak, yang sudah kita hitung tadi, dikalikan dengan X ya. X-nya itu kan berarti kalau ini 2 kali 2 ya berarti vektornya juga, ukurannya, 2 dimensi gitu ya. Berarti X1, X2. Nah, ini kalau kita kalikan harus sama dengan nol. Nah, oke, eee, tadi kita memiliki 2 nilai untuk eigennya yaitu lambda sama dengan 3 dan juga lambda sama dengan, minus satu. Nah, kita hitung satu per satu. Untuk lambda sama dengan 3 ya, kita tinggal masukkan 3 di sini ya. Jadi 3 dikurangi 3 kan nol gitu ya. Dan di sini, eee, ada minus 8, kemudian di sini ada nol, kemudian di sini lambda tambah satu, berarti 3 tambah satu berarti di sini 4 ya. Jadi kalau, ini dikalikan, ya berarti hasilnya harus sama dengan nol. Nah, berarti di sini kita dapat, 2 persamaan ya. Samaan yang pertama untuk ini sama ini kan berarti nol kali X1 ditambah nol kali X2 sama dengan nol. Nah, atau
yang ketiga, yang selanjutnya, yang kedua kita bisa pakai ini, jadi -8 kali X1 ditambah 4 kali X2 sama dengan 0. Nah, oke. Nah, untuk solusi yang pertama ini kan, ya karena 0 semua gitu ya. Nah, jadi, pasti hasilnya X-nya 0, X1-nya 0, X2-nya 0, kayak gitu kan ya. Tapi kan kita, mencari vektor tidak 0 gitu kan ya. Berarti kita pakai, yang kedua. Nah, berarti di sini bisa kita tuliskan menjadi, eee, -8 X1. Nah, kalau 4-nya dipindah ke sana kan berarti sama dengan -4 X2. Kalau sama-sama dikalikan -1 kan berarti 8 X1 sama dengan 4 X2 ya, minusnya hilang. Nah, kayak gini, jadi 8 X1 sama dengan 4 X2. Nah, atau kalau dilanjutkan berarti X1 sama dengan setengah dari X2. Ya, kalau X2 itu kita ibaratkan dengan T ya, maka X1 itu adalah setengah T. Nah, maka vektor eigen X, X1, X2 itu kita bisa tuliskan menjadi ini, setengah T ini sama T gitu ya. Setengah T sama T, atau kalau T-nya dikeluarkan berarti T setengah koma satu gitu ya. Berarti kita memiliki T dikalikan dengan vektor setengah koma satu. Nah, ini membentuk sebuah ruang eigen ya, atau eigen space ya. Jadi ini yang disebut sebagai, ruang eigen atau eigen space. Jadi vektor setengah koma satu itu adalah basis untuk ruang eigen atau eigen space dengan, nilai eigen value-nya ya, nilai eigen value-nya, lambda sama dengan 3. Nah, bisa kita tuliskan menjadi seperti ini, eigen space dengan nilai, eigenvalue 3 sama dengan X sama dengan T dikalikan dengan vektor setengah koma satu dengan T anggota bilangan real. Nah, ini cara mencari sorry, vektor eigen. Jadi kita cari satu per satu dari nilai eigennya, oke. Tadi kita sudah mencoba, mencari dengan, lambda sama dengan 3. Nah, bagaimana kalau kita mencari dengan nilai eigen yang kedua, yaitu lambda sama dengan -1. Sama caranya, kita tinggal masukkan, lambda sama dengan -1 ke persamaan tadi ya. Nah, kita memiliki persamaan seperti ini, berarti tinggal kita, masukkan. Jadi -1 ini dimasukkan sini, berarti -1 dikurangi 3, ini -4, di sini tetap -8, di sini 0, yang di bawah berarti -1 ditambah 1 berarti kan jadinya 0. Nah, ini kita, kalikan di sini ya, kita bisa menggunakan, eee, eliminasi Gauss ya, untuk mencari nilai X1 dan X2. Nah, ya kita, anggap aja sudah ini ya, apa namanya, sudah mengerti untuk eliminasi Gauss yang pasti. Oke, dan ini adalah solusinya kalau kita menggunakan eliminasi Gauss. Ya, hasilnya adalah X1 sama dengan 0, X2 sama dengan T. Nah, kayak gitu, di mana T anggota bilangan real. Nah, maka bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Ya, berarti X2, X1 sama X2 itu sama dengan 0, T, ya 0 sama T. Kalau T-nya dikeluarkan berarti kan T 0 sama 1. Berarti ini adalah ruang eigen atau eigenspace-nya. Berarti 0, 1 itu adalah basis untuk ruang eigen dengan, lambda sama dengan -1. Atau kita bisa tuliskan ruang eigen dari, lambda sama dengan -1 ya, dengan nilai eigen value-nya -1 itu X sama dengan T 0,1 dengan T anggota bilangan real. Nah, ini cara untuk mencari eigenvalue dan eigenvektor. Jadi untuk mencari eigenvalue dan juga eigenvektor dari sebuah matriks A, kita cari nilai-nilai eigennya dulu, kemudian kita cari eigenvektor dari masing-masing eigenvalue, jadi satu per satu dicobai, satu per satu. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Oke, coba kita ke latihan ini ya. Oke, tentukan, nilai-nilai eigen, vektor eigen, ruang eigen, dan juga basis ruang eigen dari A, dari matriks A seperti ini. Nah, kalau kita pengen menentukan nilai eigen, ya kita pakai rumus determinan ini. Nah, ini ya. Jadi determinan dari lambda ya,
dikalikan dengan vektor identitas dengan matriks identitas I dikurangi matriks A itu sama dengan nol. Berarti yang pertama kita cari yang ini dulu, ya. Jadi kita cari lambda, oke kita cari sini lambda kali vektor identitas I gitu ya, oke, dikurangi dengan matriks A ya, itu sama dengan nol. Nah, sorry, nanti ya, nanti, ini kita cari dulu nanti kita baru cari determinannya gitu ya. Oke, ya, jadi determinannya nanti sama dengan nol, tapi kita cari ini dulu. Oke, berarti di sini lambda dikalikan karena ini 2 kali 2 berarti kita juga pakai, matriks identitas 2 kali 2 ya, kemudian dikurangi dengan A, dikurangi dengan 1, 3, 3, 1. Nah, berarti kan ini kalau kita kalikan kan hasilnya berarti sini lambda, sini nol, di sini nol, di sini lambda, dikurangi dengan 1, 3, 3, 1. Oke. Nah, berarti kan di sini hasilnya adalah, atau saya tulis bawahnya ya. Oke. Jadi ini, hasilnya adalah lambda dikurangi 1, oke, kemudian yang sini 0 dikurangi 3 berarti minus 3 gitu ya. Dan di sini juga 0 dikurangi 3 ya, berarti di sini juga minus 3, oke. Kemudian di sini lambda dikurangi 1 juga. Nah, oke, setelah itu kita cari determinannya. Ya, jadi determinan dari ini ya, dari lambda kali I dikurangi A itu harus sama dengan nol. Nah, determinan itu kan, eee, kalau saya ganti warna gitu ya. Determinan itu kan ini kali ini dikurangi ini kali ini gitu kan ya. Nah, jadi kalau kita cari determinannya kan berarti ya lambda minus 1 dikali lambda minus 1 berarti lambda minus 1 kuadrat dikurangi minus 3 kali 3 berarti kurangi 9 sama dengan nol. Nah, berarti kan lambda kurangi 1 kuadrat itu sama dengan 9 dipindah kanan sama dengan 9. Nah, berarti kan lambda dikurangi 1 itu bisa jadi 3 atau lambda dikurangi 1 bisa sorry, lambda dikurangi 1 bisa jadi minus 3. Nah, karena 3 kuadrat kan 9, minus 3 kuadrat juga 9. Nah, kalau kayak gini berarti lambdanya kan berarti sama dengan 3 dikurangi 1, 2 gitu ya. Nah, oh sorry, 3 ditambah 1, 4, maaf. Ya kalau yang ini berarti lambdanya berarti minus 3 ditambah 1 berarti minus 2. Nah, berarti kita dapatnya lambdanya minus 2 sama 4, kayak gitu. Ya, kemudian ya kita bisa cari, masing-masing, ruang eigennya ya, dari masing-masing lambda tadi ya, -2 cari, -4 juga bisa dicari, nah kayak gitu. Oke, jadi misal ya, kita pengen, mencari, yang ini dulu misal, yang, lambda sama dengan 4 ya. Kalau lambda sama dengan 4 ya kita kan, tadi memiliki ini ya, untuk mencari vektor eigen kita memiliki rumus seperti ini, ya. Lambda dikalikan dengan matriks identitas I dikurangi A, ya, matriks identitas I ini dikurangi A dikalikan dengan vektor X itu sama dengan nol. Nah, atau kalau kita tulis dalam bentuk seperti ini. Oke. Kalau di sini juga sama ya. Oke. Jadi ini atau ini yang sudah jadi ini ya. Dikalikan dengan X itu hasilnya pasti nol. Ya, kita kita coba yang ini ya. Nah, oke maka jadinya adalah lambda minus 1 -3 -3 lambda minus 1. Nah ini kalau kita kalikan dengan X1, X2 itu sama dengan nol. Nah, kita coba satu per satu kita, coba, lambda sama dengan 2 dan juga lambda sama dengan 4. Tapi di sini saya contohkan aja yang lambda sama dengan 4. Nah, kalau lambdanya sama dengan 4, nah itu kan berarti di sini lambda dikurangi 1 berarti kan 3 gitu ya. Nah, di sini minus 3, sini minus 3, lambda dikurangi 1 di sini juga 3, kayak gitu. Nah, dikalikan dengan X1, X2, nah ini hasilnya harus sama dengan
0. Coba ada tempat nggak di sini? Oke. Ya, kita kerjakan di sini ya. Nah, oke. Kita lanjutkan di sini. Ya, nah berarti kan kalau ini dikalikan, ini kali ini kan berarti jadinya 3 kali X1 ditambah minus 3 kali X2 sama dengan 0. Oke, ya. Oke, kemudian yang kedua, minus 3 sama 3 ya, berarti minus 3 kali X1 ditambah 3 kali X2 sama dengan 0. Nah, oke kita mulai aja dari yang pertama dulu. Yang pertama itu kan berarti bisa tuliskan 3X1 sama dengan kalau ini digeser ke kanan kan berarti jadinya 3X2. Ya, berarti X1 sama dengan X2. Nah, ini juga sama. Ya, ini kalau, ini dipindah ke kanan berarti kan minus 3X1 sama dengan 3X2 dipindah ke kanan berarti minus 3X2. Nah, berarti sama, ya, berarti X1 sama dengan X2. Nah, kalau X1 sama dengan X2, berarti kan X1 bisa misalkan sebagai T. Nah, X2 juga jadinya sama, sama-sama T, kayak gitu. Nah, maka kita bisa tuliskan hasilnya adalah ini. Nah, ini ya, X1, X2 ini adalah T, T. Kalau T-nya dikeluarkan jadinya T 1,1. Nah, berarti ruang eigennya adalah eigen untuk, eigenvalue, ruang eigen dari eigenvalue 4 sama dengan X ya, di mana X sama dengan T 1,1 ya, di mana T adalah anggota bilangan real. Nah, jadi basis untuk ruang eigennya adalah 1,1. Oke, nah ini bisa juga nanti dilakukan untuk, vektor eigen dengan menggunakan lambda sama dengan -2. Oke, ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Ya. Ya, karena nggak ada, kita lanjutkan ke contoh selanjutnya ya. Nah, jadi misal kita memiliki matriks A, nah kalau tadi kan contohnya 2 kali 2. Nah, sekarang matriksnya lebih besar, yaitu 3 kali 3, ya. Maka sama caranya, kita cari, eee, ini, lambda dikalikan dengan, matriks identitas I, ya, dikurangi dengan A. Nah, kalau lambda dikalikan dengan matriks identitas I, hasilnya kan pasti kayak gini ya, lambda lambda lambda, jadi diagonalnya itu isinya lambda semuanya, selain itu 0. Dikurangi dengan A, nah ini A-nya, dikurangi dengan A, maka jadinya seperti ini ya, lambda dikurangi 3 gitu ya, 0 dikurangi -2 jadi 2, 0 dikurangi 0 jadi 0 gitu ya, 0 dikurangi -2 jadi 2, lambda dikurangi 3 jadi lambda dikurangi 3, 0 dikurangi 0 tetap 0, dan seterusnya, ya. Nah, kemudian kita harus mencari determinan dari ini. Determinannya harus sama dengan 0. Nah, karena ini, 3 kali 3 kan nggak bisa langsung nyari determinannya. Kita bisa menggunakan ekspansi kofaktor ya, ekspansi kofaktor dengan menggunakan, kalau ini dengan menggunakan, eee, baris nomor 3, baris yang paling bawah. Nah, berarti kita, pakai ini dulu, dikurangi ini, ditambah ini gitu kan ya. Ya, nggak usah saya jelaskan, kalian sudah mengerti pasti. Oke, dari sini kita dapat persamaan ini, ya. Ya, kemudian dari persamaan ini, kita bisa, apa namanya, lakukan, substitusi gitu ya. Nah, dan di sini ketemu, untuk delta satunya itu sama dengan 5 ya, karena ini kan sama dengan 0 gitu kan ya. Jadi ini bisa bisa sama dengan 5, oke. Atau di sini bisa juga sama dengan 5, atau kalau kita lihat ini, nah ini berarti bisa sama dengan 1. Nah, kayak gitu. Oke, nah maka kita cobai satu per satu ya, untuk lambda sama dengan 5 ya, kita masukkan ke persamaan ini ya. Ya, jadi ini itu adalah persamaan kayak gini sebenarnya, lambda I dikurangi A kali X. Nah, lambda I dikurangi A kan sudah kita hitung, sudah kita hitung, nah ini, sudah kita cari tadi, nah ini dikalikan X sama dengan 0. Nah, sama dengan 0. Nah, kalau kita pakai 5, ya berarti 5 dikurangi 3, 2 ya. 5 dikurangi 3, 2.
ya, kemudian sini 5 dikurangi 5 0. Nah, ini tinggal kita masukkan. Nah, gimana caranya biar jadi 0? Nah, kita bisa pakai eliminasi Gauss, ya. Oke, bisa pakai eliminasi Gauss. Nah, di sini ketemu bahwa X1 ditambah X2 sama dengan 0, ya, berarti X1 itu sama dengan minus X2. Nah, kalau X2 itu kita misalkan S dan X3 kita misalkan T, kayak gitu ya, karena X3 kita nggak tahu nilainya ya, kita misalkan aja T, maka X1 sama dengan minus S gitu ya. Nah, maka kita bisa tuliskan dalam bentuk S dan T. Nah, di sini ada minus S sama T. Kalau kita pisah untuk S sama T-nya, jadinya kita memiliki bentuk seperti ini, dengan S dan T anggota bilangan real. Maka basis ruang eigennya, ya, jadi basis ruang eigennya untuk E5 ini ya, oke, untuk, lambda sama dengan 5 itu adalah dari S ini -1, 1, 0, dan dari T ini 0, 0, 1, ya, karena dua-duanya ini bebas linier, gitu ya. Jadi ini nggak bisa dibentuk dari sini, begitu juga sebaliknya. Oke, kemudian untuk lambda sama dengan 1, nah, kita bisa, eee, pakai cara yang sama ya. Nah, jadi kita bisa pakai ini, ya. Sudah kita hitung tadi ini, ya, kali X sama dengan 0, kita bisa pakai eliminasi Gauss. Nah, di sini ketemu bahwa X3 sama dengan 0, X1 dikurangi X2 sama dengan 0, oh berarti X1 sama X2 nilainya sama. Ya, berarti kalau X2 misalkan sebagai T, berarti X1 juga sama dengan T. Nah, maka ruang eigennya bisa kita tuliskan T, T, 0 ya. Ya kan, T T sama 0 gitu. Nah, maka di sini kita mendapatkan, T-nya adalah 1, 1, 0. Nah, kayak gitu kalau T-nya dikeluarkan, di mana T anggota bilangan real dan ini adalah basis dari ruang eigennya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Nah, akan tetapi yang perlu diperhatikan adalah tidak semua matriks itu memiliki nilai eigen, ya. Jadi tidak semuanya memiliki nilai eigen. Contoh, kita memiliki matriks A seperti ini. Nah, kita cari, eee apa namanya, lambda dikalikan dengan matriks identitas I dikurangi matriks A. Nah, kita cari dulu ya. Nah, berarti kan ini ya, lambda dikalikan dengan matriks identitas dikurangi dengan matriks A tadi, hasilnya seperti ini. Nah, kita cari determinan dari sini, dari hasil tadi, itu determinannya harus sama dengan 0. Nah, berarti determinan itu kan ini kali ini, ya, dikurangi -5 kali 1, ya, atau 1 kali -5. Nah, ini hasilnya harus sama dengan 0. Nah, kemudian, kalau kita, apa namanya, lanjutkan ya, nah ini berarti lambda kuadrat dikurangi 4 ditambah 5 atau lambda kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Nah, ini kan tidak mungkin, berarti kan lambda kuadrat sama dengan -1. Nah, berarti kan hasilnya bilangan imajiner, berarti tidak ada solusinya. Berarti matriks A tidak memiliki nilai-nilai eigen. Oke, ya, sampai sini ada pertanyaan? Oke, ya, jadi kalau nggak ada, nilai eigen itu bisa diaplikasikan dalam banyak hal ya, untuk grafika komputer, fisika, biologi, ya untuk sistem pendukung keputusan ini, apa namanya, kita bisa juga menggunakan, nilai eigen di ekonomi, juga bisa, kayak gitu. Oke, demikian untuk, materi nilai eigen dan vektor eigen bagian 1.